raising up the broken to life. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see, oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi beberapa minggu yang lalu, maaf teman-teman bisa duduk dulu. Ya. Sedikit cerita beberapa minggu yang lalu, kisaran sebulan terakhir. Jadi saya, kakak saya dan mama saya itu kan tidak satu rumah sekarang, karena kakak saya bekerja di luar kota, bekerja di Pasuruan. Dan asal teman-teman tahu kalau di Pasuruan itu cari gereja itu kan susah ya. Kalaupun ada itu jauh, ya kalau orang Blitar ngomong jauh. Jadi kakak saya memiliki pacar, ya biasa anak-anak muda zaman sekarang ya. Pacaran beda agama, beda iman itu coba-coba dulu, ayo siapa yang pacarnya beda agama, cium tangan dong. Waduh nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Ya awalnya itu coba-coba, sampai pada akhirnya beberapa minggu yang lalu memutuskan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu tunangan. Saya itu sampai bergumul teman-teman. Saya itu di Blitar, mempertahankan di Blitar, puji Tuhannya Tuhan itu mempercayakan saya untuk pelayanan, entah pelayanan apapun itu di tempat ini ya. Jadi saya pikir saya tetap stay di Blitar karena Tuhan percayakan saya untuk saya boleh melayani di tempat ini. Tapi karena keadaan kakak saya yang seperti itu, saya mulai bimbang. Terus beberapa minggu yang lalu saya dengar bahwasanya karena mama saya juga ikut kakak saya, mama saya pun mau ikut kayak kakak saya, yaitu mengikut ketunangannya kakak saya, yaitu meninggalkan Tuhan. Secara manusia hancur banget teman-teman, karena saya benar-benar merasa kayak saya sendiri. Saya melayani, istilahnya bisa dirasakan orang lain, tapi keluarga saya sendiri, apa dampaknya hidup saya buat keluarga saya. Sampai akhirnya saya bergumul, apakah saya masih pantas buat pelayanan.
Sering saya ngomong ke Adel ini, Del, apa aku itu enaknya mundur dari pelayanan aja ya? Karena saya pikir kalau saya masih pelayanan tapi hati saya nggak beres itu sia-sia. Tapi pada akhirnya setelah saya sharing dengan teman saya, dan teman saya mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu, amin. Dan saya yakin teman-teman di tempat ini juga punya pergumulan ya kan, yang mungkin tidak dapat diceritakan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, teman-teman harus sadari bahwa kita memerlukan tuntunan kuasa Tuhan. Kita perlukan kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita untuk kita boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Amin. Seberapa banyak teman-teman di sini yang memerlukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan? Teman-teman boleh lambaikan tangan. Ternyata semuanya ya, puji Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Karena kami perlu kuasa dari Engkau Tuhan. Tuhan.
Haleluya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di masa muda kami butuh Engkau. Di masa muda kami butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah jalan di tengah-tengah pergaulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami. Dan kalau saat malam ini Tuhan, kami pemuda-pemuda, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami siap untuk Engkau bentuk. Kami siap Tuhan untuk Engkau mengajar kami di malam hari ini. Buka hati kami dan pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan adalah berasal daripada Engkau. Untuk dapat membentuk setiap kami menjadi pemuda-pemuda yang berdampak dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Lemes ya, apa mungkin karena pengaruh hujan ya. Jadi teman-teman agak loyo, agak lemes. Karena saya jauh di sini, saya mohon yang di depan itu agak maju ya. Ya, penuhi dulu tempat-tempat yang di depan. Ya, bikin 2 deret saja. Ya, bikin 2 baris saja ya. Kesia sama itu bisa maju lagi 1 baris. Nah, ya supaya tidak terlalu jauh ya. Nah, puji Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ketika minggu yang lalu pengurus WA ke saya, Kak Esli tugas, oh maaf ya karena ada sesuatu hal yang harus kami kerjakan, jadi saya tukar tugas dengan Om Bintoro. Jadi saya sampaikan kepada pengurus, saya nanti di tanggal 25, nah puji Tuhan. Nah ketika saya ditanya oleh pengurus, Kak Esli kalau ada tema sampaikan, oh ya saya memang sudah punya tema. Ya berkaitan kalau mungkin kita kenal bulan ini ada satu momen yang seringkali ditunggu-tunggu oleh setiap orang, khususnya mereka yang punya pasangan. Hari apa itu? Valentine Days gitu ya. Kira-kira itu dinanti apa enggak? Dinanti bagi yang punya pasangan. Bagi yang jomblo, wah kasihan sekali ya. Tetapi apakah hari kasih sayang itu kita hanya peringati di tanggal 14? Enggak. Bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, firman Allah mengajarkan kita itu harus memiliki kasih. Kasih itu setiap saat, kasih itu setiap waktu. Nah, bukan karena apa ya, bukan mengikuti tren. Jadi ketika saya ingat apa ya untuk teman-teman untuk disampaikan. Jadi ada satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu tentang ini, CLBK. Ada yang tahu CLBK? Ada yang tahu ya? Enggak ada ya? Enggak ada yang tahu atau pura-pura enggak tahu? Atau enggak kepingin? Enggak kepingin karena saking sakit hatinya gitu ya. Sudah disakiti aku enggak mau, moh aku. Nah, CLBK itu ya kalau bukan enggak tahu, kayak Esli ingatkan, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bersemi kembali. Nah, di dalam Alkitab ini ada teman-teman, ini ada. Kita mau sama-sama membuka dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ya ini tema KSL CLBK.
cinta lama bersemi kembali. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ya, ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tidak semua kita baca. Ya, nanti kita akan lihat di dalam ayat yang kelima saja. Langsung ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima tolong ditampilkan kalau sudah ada ya. Ya, ayat yang kelima itu ada ya. Mulai dari kata sebab itu. Kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Wahyu 2 ayat yang kelima, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dari ayat yang kelima ini muncullah tema yang Kak Esli sampaikan kepada adik-adik, pada teman-teman di malam hari ini. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Roh Yohanes. Yang menuliskan kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Ya, salah satu murid Tuhan yang luar biasa. Ketika dia berada dalam sebuah tekanan, Tuhan memberikan pewahyuan yang luar biasa tentang akhir zaman. Bahkan dalam kitab Wahyu ada banyak hal yang disampaikan tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Dalam bulan ini, di minggu yang pertama, Bapak Gembala Om Hever menyampaikan tentang bagaimana akan ada penunggang kuda yang akan merampas damai sejahtera. Nah, itu Tuhan berikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan. Dari sekian banyak pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan kepada Yohanes, salah satunya ini adalah bagaimana ditujukan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Kalau kita baca perikop surat atau kepada jemaat di Efesus. Nah, sore hari ini kita mau belajar, kita mau lihat ya. Kita mau lihat apa yang dapat kita lihat tentang jemaat di Efesus ini. Ada 3 bagian besar yang dapat kita lihat tentang Efesus. Bagian yang pertama, ya slide-nya tidak jalan ya. Bagian pertama, jemaat Efesus adalah jemaat yang bagus dan hebat. Wow. Ya, kita akan lihat sebentar ya. Yang kedua, jemaat Efesus ini mereka juga ada celaan atau ada teguran. Ya, Tuhan mencela mereka karena yaitu tadi mereka meninggalkan hal yang baik. Dan yang ketiga dari garis besar dari kitab Efesus ini adalah mereka ditegur dan mereka dinasihati oleh Tuhan ya tentang bagaimana keberadaan mereka. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama. Jemaat Efesus adalah jemaat yang hebat dan bagus. Kenapa? Ya, kenapa jemaat Efesus dikatakan hebat dan bagus? Yang pertama, ya, jemaat ini sangat giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi bagian pertama yang dapat kita lihat dari jemaat Efesus, kenapa mereka dikatakan jemaat yang bagus, jemaat yang hebat? Karena mereka ini sangat giat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, bicara pekerjaan Tuhan, kalau Kak Esli sekian banyak yang Kak Esli lihat. Ya, boleh dikatakan pekerjaan Tuhan itu berkhotbah. Itu salah satu. Ada juga pekerjaan Tuhan, kalau mungkin teman-teman melihat ini, ada yang main tamborin, ada yang pimpin pujian, ada yang singer, ada yang main musik, ya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, dari sekian banyak. Dan mereka melayani Tuhan, bekerja. Firman Allah katakan, mereka itu punya ketekunan. Di dalam mereka melayani, kalau jeripaya itu artinya bekerja keras.
Jeripaya itu bersusah payah, bekerja, membanting tulang. Dari kalimat jeripaya. Nah mereka itu punya ketekunan dalam melayani. Kalau kita seringkali ketika diperhadapkan dengan persoalan, kita mulai bertanya, aku pasti pantas tuh melayani Tuhan. Seperti tadi ya, teman kita Kesia. Di tengah-tengah pergumulan seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah hanya Kesia yang demikian? Banyak. Ya, ada banyak orang-orang yang dalam pelayanan ketika diperhadapkan dengan persoalan, ketika diperhadapkan dengan tantangan, anak-anak muda giat melayani. Tapi ketika mungkin diputusi pacarnya, masih mau tetap melayani, aku tak pending se. Siapa yang pernah diputusi pacar? Yang pernah diputusi? Yang pernah mutusin pacar? Wah, banyak yang ketawa-ketawa. Aku belum pacaran om. Ya puji Tuhan kalau belum mau ngaku sekarang ya. Nah jemaat ini kenapa bagus? Karena mereka sangat giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka melayani dengan penuh semangat. Mereka melayani dengan penuh sukacita. Mereka bersusah payah. Yang kedua, kenapa jemaat Efesus ini dikatakan jemaat yang bagus, jemaat yang hebat? Ya, yang kedua, ya mereka ini jemaat yang tekun. Ya, di dalam ayat yang masih dalam ayat yang kedua, mereka adalah jemaat yang tekun. Tekun di dalam mereka melayani Tuhan. Ya, tekun di dalam mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan luar biasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang selalu punya ketekunan di mana mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah dikata, kalau kita lihat ayat yang kedua. Ya mereka itu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunan. Yang ngomong ini adalah Tuhan melalui Yohanes. Pengakuan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tekun. Ya, engkau ini adalah orang-orang yang senantiasa memiliki kesetiaan dalam melayani Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, jemaat ini gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu. Ya, mereka menentang ajaran-ajaran sesat. Mereka menolak. Ya, mereka tidak menolak, bahkan mereka menentang, menghadapi setiap pengajar-pengajar palsu. Ini hal yang luar biasa, bukan hal yang mudah. Kalau mereka ini gigih menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat, boleh dikatakan mereka itu punya pengetahuan yang luar biasa tentang firman. Kenapa mereka berani menghadapi rasul palsu? Karena mereka tahu bagaimana tentang ajaran firman. Mereka adalah orang-orang yang hebat karena mereka itu menolak ajaran-ajaran sesat. Hari-hari ini ada banyak sekali ya ajaran-ajaran yang sering menyesatkan kita. Apalagi anak-anak muda. Hati-hati, makanya kenapa teman-teman di tempat ini digembalakan. Ya kita harus ada dalam sebuah pengembalaan supaya apa? Supaya iman kita ini dididik dan diajar. Karena kalau kita tidak ada dalam sebuah pengembalaan, itu akan susah dalam hidup kita. Orang yang tidak ada dalam pengembalaan akan sangat mudah ya terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Makanya teman-teman ada di gereja ini digembalakan, manut dengan gembala. Kenapa? Karena seorang gembala pasti akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Firman Allah katakan. Nah, gembala agung kita adalah Tuhan. Gembala di gereja kita adalah Om Hefer. Gembala di pemuda kita siapa? Ada yang kenal gembala di pemuda? Ya, ada Mas Redo. Ya di remaja juga ada orang-orang yang Tuhan tempatkan. Nah, kita ini ada dalam sebuah pengembalaan supaya apa? Supaya kita ini mengerti. Supaya kita ini tidak tersesat. Nah, orang-orang di Efesus, jemaat Efesus, mereka adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka mampu
menolak setiap ajaran-ajaran yang sesat. Yang keempat, kenapa jemaat di Efesus dikatakan jemaat yang hebat? Yang keempat, karena jemaat ini ya kalau kita lihat ayat yang ketiga dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketiga, jemaat ini tidak bosan dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah jenuh dalam mengiring dan melayani Tuhan. Mereka selalu datang ke Tuhan, mereka selalu beribadah, tidak bosan. Ya, kadang-kadang kita bosan ke ibadah pemuda, kenapa? Lagunya itu saja, bener enggak? Aku mau ke gereja, mau pemuda, kenapa? Aransemen musik itu Ada yang seperti itu? Instrumen musiknya pas nyanyi lagu, ku kan terbang. Kok itu tok yang dipakai? Bosan saya. Hanya karena ini kadang-kadang orang bosan. Kenapa nak ke gereja? Bosan saya. Kenapa? Saya tak lihat itu Ya. Jemaat di Efesus mereka hebat, mereka bagus. Kenapa? Mereka tidak bosan dalam mengiring Tuhan. Nah, bagian yang kelima sebelum kita masuk di pokok poin kita tentang CLBK ini. Bagian yang kelima, jemaat ini adalah jemaat yang membenci kejahatan. Ayat yang ketiga, mereka itu tekun, mereka tetap sabar. Dan mereka, ayat yang keenam, kalau kita lihat dalam ayat yang keenam, mereka ini adalah jemaat-jemaat yang membenci kejahatan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, pengikut-pengikut Nikolaus ini adalah pengikut-pengikut yang senantiasa berbuat jahat. Dan mereka itu adalah orang yang membenci. Wow. Dari hal-hal ini, pengakuan Tuhan loh, mereka hebat, setia melayani. Ya, mereka setia, giat. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. Pokoknya yang namanya pelayanan bagi jemaat Efesus ini top marka top. Tidak ada yang bisa membuat mereka itu membuat lemah. Kalau bicara pelayanan, mereka berjerih lelah. Mereka bersusah payah bekerja keras hanya untuk apa? Untuk melayani. Tetapi satu hal yang ternyata di hadapan Tuhan, menjadi jemaat, menjadi orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, menjadi orang yang bertekun, menjadi orang yang mampu menolak pengajar-pengajar palsu, menjadi orang yang tidak bosan dalam mengiring Tuhan, menjadi orang yang membenci kejahatan. Ternyata kalau kita masuk sampai pada ayat yang kelima, perhatikan dalam ayat yang kelima, ada satu teguran. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apa yang membuat mereka jatuh? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ternyata teman-teman, jemaat di Efesus, mereka meninggalkan, mereka kehilangan kasih yang semula. Di hadapan Tuhan ini adalah sebuah perbuatan atau sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula, apa kasih yang semula? Kasih yang semula itu artinya yang pertama, yang menonjol, yang terpenting, yang dulu sebelumnya. Jadi mereka kehilangan kasih semula. Mereka tidak lagi seperti jemaat yang disampaikan Tuhan tadi. Mereka kehilangan kasih yang semula. Dan di hadapan Tuhan firman Allah katakan, mereka telah jatuh. Mereka ditegur Tuhan, dicela Tuhan. Bukan karena melakukan perbuatan jahat seperti membunuh. Tuhan tidak menegur mereka karena melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi mereka kehilangan kasih yang semula.
Firman Allah katakan betapa dalam engkau telah jatuh. Saya Kak Esli coba mencari sebuah pengertian yang lebih mudah untuk Kak Esli cerna. Karena kan zaman sekarang banyak terjemahan yang bisa kita menjadi bahan referensi, perbandingan. Kira-kira jatuh yang dimaksud itu apa? Apakah jatuh ke dalam dosa? Apakah mereka melakukan percabulan? Apakah mereka membunuh? Apakah mereka merampok? Dalam terjemahan sederhana, ya terjemahan sederhana Indonesia, ya tolong ditampilkan slide selanjutnya. Ya, dalam terjemahan sederhana jilid 3 TSI, dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima di sana dikatakan begini, sadarlah, sadarlah. Ini ada satu penegasan. Sadarlah kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Jadi teman-teman, mereka jatuh bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan seperti membunuh, seperti merampok, tidak. Tetapi mereka telah jauh meninggalkan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Orang yang kehilangan kasih semula adalah orang yang telah jauh meninggalkan Tuhan. Ini pertanyaannya, ini tidak ada di slide ya, karena ini saya akan diskusikan kepada teman-teman. Ya, slide ini tetap saja ditampilkan. Saya mohon beberapa orang untuk menjawab. Kira-kira apa yang membuat seorang itu bisa jauh dari Tuhan? Ya mungkin pengurus bisa menunjuk 2 dari laki, mana yang laki ya? Di mana-mana ada laki. 2 dari orang laki, 2 dari perempuan. Ya silakan. Ya kira-kira ya pakai mic ya. Ya. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang bisa membuat seseorang itu meninggalkan Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan? Ya, mari siapa? Silakan pengurus nanti kasih mic-nya, silakan ditunjuk. Nanti kalau Kak Esli tanya, tidak akan ada yang mau jawab. Nah, saat ini Kak Esli, nah jawabannya itu yang jelas, pendek, nggak apa-apa, singkat, padat, jelas. Apa kira-kira yang bisa membuat seseorang itu yang tadi dikatakan meninggalkan Tuhan jauh? Apa yang bisa membuat? Dan ini di hadapan Tuhan dikatakan kehilangan kasih yang semula. Ya, kira-kira apa? Terlena dengan duniawi. Terlena dengan duniawi ya. Oke, terima kasih ya. Kak Esli butuh 3 orang lagi. Silakan Mbak Revi, diacak saja mau di siapa saja. Terlena dengan duniawi. Ya, Lili. Ya silakan. Karena dunia pergaulan mungkin. Pergaulan, ya oke, pergaulan. Terima kasih. Sudah 2. Yang pertama terlena dengan duniawi. Yang kedua pergaulan. Yang ketiga, Kak Esli hanya butuh 4 orang saja. 2 lagi. 2 lagi. Rizky boleh ya? Ya, Mas Rizky. Apa Mas Rizky? Malas ke gereja. Malas ke gereja. Oh, itu sudah membuat jauh ya, oke. Ya, malas ke gereja. 1 lagi. Silakan Mbak Revi langsung saja. Mbak Revi saja, Mbak Revi. Oh, ya menurut Mbak Revi. Saya. Ya, mewakili teman-teman. Yang membuat jauh meninggalkan Tuhan tuh karena kesibukan. Oke, terima kasih. Semua jawaban itu benar. Kenapa Kak Esli butuh jawaban dari Adedi bukan dari Kak Esli? Karena ini mewakili dari semua yang terjadi. Dan realitanya demikian. Ada banyak orang-orang telah jauh tinggalkan Tuhan. Kenapa? Terlena dengan kesenangan duniawi. Benar ya?
Kalau adik-adik mau bandingkan, ya, kira-kira kalau malam minggu, enak di gereja atau di luar sana? Jujur. Di luar. Ya jujur. Dan memanglah demikian. Kalau di luar kita bisa bebas. Lakukan ini, lakukan itu. Bebas. Dan adik-adik perlu tahu. Ini yang membuat kita jauh tinggalkan Tuhan. Saking enaknya dan benar adik-adik. Dunia luar tidak pernah menawarkan yang tidak enak. Dunia di luar sana tidak pernah katakan, kamu jangan kesini, kamu celaka. Enggak. Semakin kita senang, dunia akan semakin memberikan penawaran-penawaran yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua tadi apa, Li? Pergaulan. Ya benar. Pergaulan yang buruk. Ya, di sini ada kelasnya Kak Esli ya. Karena SMP, kelasnya Kak Esli SMP, sekolah minggu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-31 kalau tidak salah. Di sana dikatakan begini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang bisa membuat kita ini jauh dari Tuhan, ya karena itu pergaulan. Seringkali sudah senang dengan pergaulan-pergaulan bebas. Tinggal jauh, tinggalkan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh teman kita Kesia tadi ini apa ya? Jangan pernah ya coba-coba ya teman-teman ya. Mungkin pernah dibahas Kak Christine tentang pergaulan beda agama. Ya. Ya seringkali apa ya? Enggak apa-apa. Coba. Nanti saya tarik. Itu jawaban-jawaban yang seringkali kami dengar. Enggak apa-apa kok Om. Nanti dia saya bawa ke gereja. Enggak apa-apa kok Om. Dia sudah mau ikut saya. Pertanyaannya, benar-benarkah dia mau ikut kita? Karena pada kenyataannya dari sekian banyak hanya sebagian kecil yang benar-benar seperti itu. Pergaulan bisa membuat kita jauh tinggalkan Tuhan. Yang tadi apa? Yang ketiga, kemalasan. Malas ke gereja bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ternyata ke gereja itu bisa membuat kita dekat. Kenapa? Di gereja ini dalam persekutuan iman kita itu akan dibentuk. Semakin lama kita tidak ke gereja bersekutu, akan semakin jauh kita dari Tuhan. Tidak apa-apa Om, kan ada ibadah online. Tidak apa-apa Om, saya lewat ibadah melalui YouTube gereja kok Om. Oh, ini jawaban-jawaban yang simpel, sederhana, realistis ya. Pertanyaannya Kak Esli, waktu kamu ibadah di YouTube, sekalipun channel di gereja kita, apakah sama seperti engkau beribadah di gereja? Atau pas lagi ibadah, ku kan terbang, ya gini. Seperti itu? Atau om gembala lagi katakan, saudara sering kasih dalam Tuhan. Seruput kopinya. Ini yang ketawa-ketawa ini kayaknya seperti itu dulu ya. Ya, jujur diampuni Tuhan. Ya. Nah makanya kenapa diarahkan datang beribadah di gereja? Supaya kita sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menikmati hadirat Tuhan. Di rumah banyak gangguan. Ya. Sedikit Kak Esli pernah waktu awal-awal ibadah online ya. Wah lagi. Segala puji syukur. Permisi. Aduh, mau ngomong mau ditulis di pintu, maaf lagi ibadah yo. Koyo aneh, piye yo. Atau sementara lagi khotbah, disampaikan, lah ini khotbahnya wis nyampe mana? Loading, lompat di sini. Nggak enak. Makanya setialah kita beribadah, amin. Jangan malas, amin. Yang terakhir tadi apa Mbak Revi tadi? Kesibukan, ya. Kenapa enggak pemuda remaja? Aduh Om, banyak job Om. Gitu ya. Enggak kerja kenapa? Om aku seene acara Om. Kalau ini terus menerus kita lakukan,
kita akan semakin jauh dan semakin jauh. Makanya teman-teman, kenapa Tuhan mencela jemaat Efesus? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan itu jauh. Bukan karena perbuatan-perbuatan jahat, bukan karena pembunuhan, pencurian, persinahan, percabulan, tidak. Tapi karena mereka telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Makanya teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, mari bangkitkan kembali cinta kita kepada Tuhan. Ayo mari, cinta lama kita mau bersemi kembali kepada Tuhan. Dan itu butuh zaman Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan duniawi. Jangan sampai kita ini terlena dengan pergaulan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas. Jangan sampai karena kesibukan membuat kita jauh dari Tuhan. Apakah ada lagi? Banyak. Ya kalau adik-adik mau kayak cerita mau tanya lagi pasti banyak. Kesibukan. Ya. Dan kata meninggalkan Tuhan ini artinya apa? Yang Tuhan cari dari kita itu kepada jemaat Efesus sebetulnya benar mereka melayani. Tapi yang Tuhan cari sungguh-sungguh adalah bagaimana mereka itu mau bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan tetapi mereka tidak bisa bersama dengan Tuhan. Pelayanan itu hanya seperti show. Pelayanan itu hanya tunjukkan skillnya. Oh saya bisa ini, bisa ini. Apakah itu yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari adalah kesungguhan. Jadi satu hal yang ketika tadi Kak Esli sempat mengikuti sebuah pembelajaran. Ya zaman sekarang ini teknologi semakin canggih. Ya sehingga ada satu tempat, satu gereja, satu hamba Tuhan ya karena teknologi canggih. Dia menyuruh membuat sesuatu kepada robot. Dia bikin, apa yang dia bikin? Pendeta itu suruh bikin khotbah kepada robot. Robot bikin, cepat langsung jadi. Dan bahan khotbah itu dia sampaikan ke jemaat. Ketika selesai ibadah, jemaat katakan begini, makasih Pak Pendeta, kami diberkati dengan khotbah yang disampaikan. Pendeta ini nangis. Kenapa? Karena bukan dia yang buat, robot. Robot bisa membuat sesuatu yang lebih baik dari dia. Yang Tuhan cari adalah bagaimana kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mau kembali ke cinta yang lama, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Kalau cinta lama kita kasih mula-mula kita ini mau kembali bersemi, izinkan Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Zaman Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Zaman Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Sebelum kita berdoa, tolong Kak Victor tampilkan slide yang terakhir. Kita mau baca satu ayat terakhir ya dalam kitab Ibrani. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tuhan telah berbicara kepada kita saat ini. Tuhan mencari kasih kita yang semula, yang mula. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. Mungkin kita berkata, Tuhan saya sudah terlalu jauh. Tuhan saya sudah terlalu jauh dari Engkau. Belum terlambat. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan berkata, Tuhan saya tidak bisa Tuhan. Saya sudah terlalu hancur Tuhan. Sekali lagi tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. Allah sanggup
untuk membentuk hati yang hancur. Allah sanggup menolong kita untuk kembali kepada cinta yang mula-mula. Asalkan engkau mengizinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Dari awal kita mau katakan Tuhan besertaku. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang besertaku. Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dengan iman berseru, nyatakan sekarang Tuhan bekerja. Jamaah Tuhan berarti kami rindu Kau menjamah setiap kami Tuhan, supaya kami anak-anak muda itu boleh kembali ke kasih yang mula-mula, kasih yang Engkau cari, kasih yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhanku, segenap hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan, haleluya. Ya Yesus Tuhan, itu yang dapat memulihkan. Kami rindukan jamahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Segenap hidupku percaya kuasa-Mu. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini, di hari-hari terakhir ini, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, memiliki cinta mula-mula. Orang yang memiliki cinta mula-mula adalah orang yang akan benar-benar mencari Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli apapun yang dia hadapi, dia akan tetap mencari Tuhan. Jemaat Efesus mereka hebat, tapi ketika mereka tinggalkan cinta yang mula-mula, firman Allah katakan, bertobatlah, karena betapa dalam engkau telah jatuh. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, bangkitkan kembali cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini kasih mula-mulamu sudah mulai pudar, pudar dengan keenakan duniawi, sudah mulai pudar karena sibuknya pekerjaan, sibuknya aktivitas, sudah mulai pudar karena pergaulan-pergaulan kita, sudah mulai pudar karena malasnya kita bersekutu dengan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kembali ingatkan kita, tidak ada gunanya engkau melayani kalau engkau tidak punya kasih yang mula-mula. Tidak ada gunanya engkau berjerih lelah dalam pelayanan tetapi kasih mula-mula itu tidak ada dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup. Yesus jamah senap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah
Tuhan. Jamah setiap pemuda-pemuda di tempat ini Tuhan. Untuk memiliki kasih yang mula-mula yang Engkau cari dalam hidup kami. Jamah Tuhan. Jamah ya Roh Kudus. Ampuni kami, ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Roh Kudus. Ya, tetap tanganmu Engkau angkat di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus jamah. Yesus jamah. Senang hidupku ya Roh Kudus. Dan beri damai di hatiku. Buka hatimu, terima jamahan Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Oh Yesus jamah, Yesus jamah. Senang hidupku ya Roh Kudus. Dari damai di hatiku ya Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan anak-anak muda di tempat ini. Kami rindukan jamahan-Mu terjadi dalam hidup kami. Malam ini kami ditegur oleh firman-Mu. Ampuni kami yang telah jauh dari Engkau Tuhan. Kami meninggalkan Engkau karena perkara-perkara duniawi. Yang kelihatannya kami melayani, tetapi sebetulnya kami telah terlena dengan dunia ini. Ampuni kami karena pergaulan kami telah jauh. Karena kesibukan kami. Karena kemalasan kami yang telah meninggalkan Engkau jauh dari Engkau ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali Roh Kudus-Mu mengingatkan kami. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang memiliki kasih mula-mula. Kasih yang Engkau cari. Kasih yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami. Berkati anak-anak muda. Mereka yang mau kembali kepada kasih mula-mula itu, Tuhan tolong mereka. Sekalipun tantangan terjadi, halangan merintangi mereka, tapi biarlah mereka mau tetap terus mau mendekatkan hidup mereka kepada Engkau. Makasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus terus menjamah kami, terus mengingatkan kami. Jemaat Efesus jemaat yang hebat. Tapi ketika mereka kehilangan kasih mula-mula, Engkau menegur mereka dengan keras. Dan Engkau menyuruh mereka untuk bertobat. Malam hari ini Tuhan, tolong kami.
supaya kami menjadi pribadi-pribadi. Kalaupun mungkin cinta kami telah kehilangan dari Engkau, malam hari ini kami rindu cinta itu Tuhan boleh kembali bersemi dalam hidup kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, memberkati seluruh anak-anak muda di tempat ini. Memberkati mereka yang telah melayani Engkau. Bahkan memberkati setiap kehadiran anak-anak muda di tempat ini. Engkau yang percayakan kami untuk melayani di gereja Tuhan di tempat ini dalam bidang apapun. Biar dalam pelayanan itu kami kerjakan dengan segenap hati kami. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Biar Engkau menyertai perjalanan pulang kami. Sebagaimana Engkau telah menolong kami tiba dengan selamat. Biarlah ketika kami pulang, Engkau juga menyertai kami. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Bahkan ibadah besok hari, Engkau juga berkati. Ibadah sesi 1, 2, dan 3. Ibadah sekolah minggu Engkau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat daripada Engkau. Pemuda-pemuda yang diberkati Tuhan, pulanglah terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini, mengakhiri ibadah di malam ini. Alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus